saya Saharul Prasetyawan. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Nah, kenapa tadi juga di awal ya menjelaskan tentang langkah-langkah untuk membuat ulir ya, atau baud atau mur bahasanya ya. Jadi saya ditugaskan oleh kepala dosen saya, dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Haris Abizar dan Bapak Ihsanuddin. Terima kasih saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih juga pada teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya sedikit dari pemaparan untuk memenuhi tugas UTS saya ya, ujian tengah semester, yang tadi di awal gambar-gambarnya belum sempat saya jelaskan. Nah, kenapa? Karena mungkin untuk pengeditannya ya saya kurang begitu baik gitu untuk pengeditannya. Mungkin di sini di akhir ya sedikit saya jelaskan ya. Sedikit saya jelaskan di akhir, mulai dari awal gambar tadi apa namanya, ulir ya, atau mur atau baud ya, disebut dalam sebuah pendidikan itu disebutnya dalam sebuah teori mur. Yang mana mur atau baud itu kalau menurut teori bongkar pasang, siapa yang awal dibuka akhir dipasang. Nah, gitu. Sama halnya dengan bongkar pasang apa saja gitu ya. Awal dibuka, akhir dipasang. Nah, gitu. Itu saya disuruh membuat rancangan atau membuat sebuah ulir. Nah, yang mana yang di awal gambar ya tadi saya sudah jelaskan. Nah, memiliki diameternya, ukuran diameternya itu yang sudah ditentukan oleh dosen pembimbing saya. Nah, untuk ukurannya yaitu 20 diameter. 20 mm yang berdiameter 20. Itu maksudnya. Baik itu ulir dalam atau mur, ulir luar atau baud ya. Itu memiliki ukuran 20 diameter. Kenapa saya membuat ukuran 20 diameter? Karena sudah ditentukan oleh kepala dosen pembimbing saya tadi. Nah, untuk poster atau banner atau spanduk yang kedua tadi ya. Jadi ada di situ WP namanya ya. War Preparation. War Preparation. Nah, yang dimana yang sudah terlampir di awal tadi ya, gambarnya itu menunjukkan ada gambar, ada langkah-langkah, ada jenis bahan, ada K3 ya, ada ukuran dan efisiensi waktunya juga. Berapa makan waktu ketika kita mengerjakan atau membuat ulir luar atau ulir dalam. Tadi ya sudah ada, mungkin teman-teman sudah melihatnya dari awal. Oh, kenapa ini kok ada work practice-nya di awal? Kenapa? Karena ya saya tadi mungkin itu taktik saya membuat videonya ini awal dari poster dulu baru akhir penjelasannya gitu. Nah, kenapa awal ya dari langkah-langkah pembuatan ulir dalam terlebih dahulu ya. Nah, menurut saya ya siapkan alat untuk membuat ulirnya. Siapkan dulu alatnya gitu. Siapkan dulu kemampuan kitanya. Siapkan dulu alat yang kita gunakan. Nah, contohnya ragum, penitik ya. Kenapa saya menggunakan penitik, menggunakan ragum ya, menggunakan jangka sorong juga. Nah, untuk mengukur teman-teman, untuk mengukur sebuah benda yang akan saya bikin. Nah, saya membuat ulir. Apa nih langkah awal pertama? Siapkan alat. Dari alat 1, alat 2, alat 3, dan alat seterusnya. Nah, yang kedua, nah,
apa nih yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Misalkan besi atau bahan ya, bahan besi kita jepit kepada ragum tersebut, teman-teman. Kita jepit kepada ragumnya. Nah, kita jepit pada ragum tersebut. Nah, yang ketiga baru apa langkahnya? Mungkin diri pribadi saya dengan teman-teman berbeda mungkin cara mengerjakan membuat ulir ya, baik itu ulir dalam atau ulir luar. Itu mah terserah teman-teman juga ya. Kalau saya sih membuat ulir dalam terlebih dahulu, dari sulit dulu. Kalau ulir luar mah ya tinggal dipegang ujung dari besi tersebut ya, ujung panjangnya dijepit. Nah, ketika menggunakan mesin bubut boleh, menggunakan tape boleh, menggunakan senaip juga boleh ya. Itu mah gimana keenakan, kesadaran teman-teman cara membuat ulir. Kan teman-teman juga berbeda gitu ya inisiatifnya, dari saya, dari teman-teman gitu. Itu untuk langkah-langkah penyiapan alat bahan ya teman-teman gitu. Nah, di selanjutnya ada K3 ya. Apa itu K3? Mungkin teman-teman sudah bisa melihat ketika ada seseorang yang mau mengerjakan di bengkel atau di perusahaan atau di sebuah tempat bangunan, itu beliau membikin banner ya, yang dimana tulisan banner itu K3, kesehatan keselamatan kerja itu. Nah, untuk K3 tersebut kita harus memakai APD. Apa itu APD? Nah, ketika orang tidak tahu, ya maaf ya, bukan orang-orang yang tidak sekolah gitu ya. Kok ada APD? Kok ada K3? Apa ini maksudnya? Apa ini? Emang gagah? Emang bagus? Emang keren pakai banner ini, pakai baleho ini, pakai spanduk ini K3? Maksudnya apa? Kalau ketika teman-teman melihat di sebuah untuk pembangunan jalan ya, pembangunan jalan itu harus itu diwajibkan mematuhi tata tertibnya gitu. Ada K3, ada APD-nya. Kalau orang tidak tahu mah, apa itu K3? Kesehatan keselamatan kerja. Ayah wae. Nah, itu sebenarnya itu lebih penting, lebih wajib bagi seorang yang akan mengerjakan pengerjaannya tersebut gitu, teman-teman. Nah, tadi ya dari awal mulai dari kepala ada topi ya, ada kacamata, ada masker, ada wearpack ya, wearpack, sarung tangan dan sepatu. Nah, mulai dari kepala ya, dari topi itu topi fungsinya ketika ada dari atas atau benda apa saja, atau baik itu dari percikan ketika kita membuat ulir. Kan kita membuat ulir pakai mesin bubut nih, pakai mesin bubut. Nah, yang dimana percikan-percikan itu, ulir itu ada yang kena kepala. Ketika kena kepala, apa yang terjadi? Yang tidak diinginkan malah terjadi. Nah, itu kecerobohan, keegoisan dari seseorang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu teman-teman. Itu alat, fungsi dari alat topi. Nah, turun yang kedua, kacamata. Kenapa harus pakai kacamata? Mungkin para pegawai atau para pekerja ya, ngapain sih pakai kacamata? Susah pakai kacamata. Jadi nggak fokus pakai kacamata. Ngapain pakai kacamata? Lebih baik biasa-biasa aja. Malah itu yang bikin terjadi ketika kita saat bekerja yang tidak diinginkan. Apa? Misalkan itu contoh tadi, bukan hanya kena kepala saja. Itu timah-timah dari besi ya, yang dipotong oleh mesin bubut. Misalkan kita lagi membuat ulir dalam nih. Nah, muter set, potongan-potongan dari besi yang panjang bahan ini kena mata. Apa yang terjadi?
bisa mata rabun, mata kita tidak bisa melihat. Itulah fungsi dari K3, kesehatan keselamatan kerja. Itulah dari APD, alat pelindung dirinya itu. Jadi jangan keegoisan, jagalah keegoisan para pekerja. Nah, di sini saya hanya menyarankan mulai dari sekarang ya dan seterusnya, apalagi mulai sekarang nih para pekerja ini hanya keinginannya, kecerobohannya. Jadi jangan ya, bisa dilihat dari video saya ya. Jadi patuhilah tata tertib yang sudah dipaparkan gitu ya oleh kepala pekerjanya, baik itu dari kepala pekerja, dari anggota, dari sekretaris. Mungkin ketika kita sebelum mengerjakan itu mungkin ada tata tertib ya. Ada tata tertib dari mulai K3, efisiensi waktu saat pengerjaan gimana gitu. Itu harus dipatuhi ya dalam K3. Mungkin kalau ingin lebih jelas ya, sarung tangan, apa sih gunanya sarung tangan coba? Lebih baik nggak pakai sarung tangan. Enak ketika memegang besi, enak ketika memegang besi. Kata orang itu dari keluar mulut orang yang tidak tahu dengan K3 ya, APD, itu orang-orang yang bodoh. Kenapa orang-orang yang bodoh itu tidak mengetahui K3-nya, APD-nya teman-teman? Gimana kalau besi itu agak tajam, agak tumpul, dia pegang, sek. Nah, apa yang terjadi? Mungkin teman-teman juga ya tidak ingin terjadi kemusibahan dalam pengerjaan, pengennya kita selamat ya, mungkin gitu. Itu untuk sarung tangan. Nah, untuk sepatu, kenapa pakai sepatu? Ketika kita membawa alat atau sebuah benda yang beratnya lebih dari nggak terjangkau oleh kita, atau bisa terjangkau oleh kita juga pun, ketika jatuh kena kaki kita, apa yang terjadi? Mungkin kepala mata kaki kita bisa bocor. Yang hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman. Makanya kenapa para perusahaan itu sebelum bekerja ya, ada tadi saya juga tata tertib dari awal, patuhi dulu tata tertibnya apa nih gitu. Itu. Yang terakhir wearpack ya. Saya lupa dengan wearpack. Kenapa para pekerja itu pakai wearpack, atau para pekerja bangunan jalan memakai rompi ya, warna kuning, warna hijau. Nah, kalau bengkel-bengkel itu pakai wearpack biasanya. Kenapa memakai wearpack? Itu dianjurkan sekali ya memakai wearpack, karena ketika terkena oli kan kalau pakai wearpack kan enak, bisa dipakai lagi atau dicucinya enak juga. Nah, ketika kalau pakai baju kayak saya nih putih, apa yang terjadi? Ya, itu. Makanya dianjurkan K3 APD itu dipatuhi sebelum bekerja. Nah, itu dari materi tentang perencanaan ya, saya membuat ulir luar atau ulir dalam. Awal tadi ya, dari poster tadi gambar sudah bisa dilihat mungkin oleh teman-teman ya, gambarnya bagaimana ulir luar. Oh, ulir luar itu seperti gini. Saya sudah tahu. Yang saya tahu dulu mungkin kata teman-teman hanya baut ya, hanya mur. Oh, ini mah mur 12, mur 8 untuk plat nomor ya, mur 19 untuk as roda depan motor saya, motor Supra ya gitu. Itu yang setahu teman-teman gitu. Tapi kalau mengetahui dalam ilmu teori ya, buku-buku itu namanya ulir dalam, ulir luar ya. Ya, untuk langkah-langkah pengerjaannya mungkin teman-teman bisa dicoba di rumah atau di bengkel-bengkel teman-teman terdekat. Tadi saya sudah jelaskan ada ya di awal dari poster saya, WF-nya, work fraction-nya ya ada tadi di awal. Nah,
untuk menyiapkan alat dan bahannya juga ya, apa aja ketika membuat ulir luar atau membuat pagar besi, apa yang alat yang apa dulu nih. Jadi kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, awal tadi kata saya sudah dijelaskan ya di pertengahan video saya, awal dibuka akhir dipasang. Itu contoh, ini mah ya hal kecil awal ketika kita membuka roda belakang. Nah, umur 19 dulu kita buka awal, tarik asnya, turunkan rodanya. Ketika kita mau mengganti kampas rem yang trombol belakangnya ya, kampas rem trombol bukan cakram ya. Kalau cakram mah mungkin si pala babinya juga bisa diangkat dari baut 12 atau L ya itu. Nah, gitu. Jadi menurut teori saya, awal dibuka akhir dipasang gitu. Nah, untuk parameter yang digunakannya mungkin ya sesuai klarifikasi saya sih itu mah. Jadi gimana hujatnya untuk mencapai tujuan yang saya inginkan gitu. Ya mungkin teman-teman juga yang tidak diinginkan mah nggak mungkin kan. Saya membuat ulir dalam yang ingin diameternya yang sudah ditentukan oleh kepala pembimbing dosen saya. 20 diameter. Nih, gimana nih caranya ya? Gimana nih caranya? Kalau awal sih saya juga memang bingung, tapi ketika kita cari-cari pengetahuan, tanya-tanya, oh, cara membuat ulir dalam dengan diameter segini tuh segini, dengan bahan segini harus menghasilkan segini. Dengan bahan segini harus menghasilkan segini. Nah, bagaimana caranya? Itu mah klarifikasi oleh sendiri bagaimana caranya ya. Kesalahannya dan solusi dalam membuat ulir ya, kesalahannya sih banyak, tidak bisa disebutkan satu persatunya. Mungkin yang tadinya kita pegang bahannya dulu malah ragum terlebih dahulu ya, ada saja kesalahannya. Ya namanya manusia ya, mungkin mempunyai kesalahan, tidak luput dari kesalahannya, tidak luput dari kehilapannya gitu ya. Nah, bagaimana solusinya untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut? Pakai otak teliti gitu, teman-teman, gitu. Pakai otak yang teliti. Bagaimana caranya saya tidak mengulangi kesalahan yang awal gitu. Bagaimana nih? Contohnya membuat ulir ya, membuat ulir luar atau ulir dalam. Padahal kita mau membuat ulir dalam yang hanya mempunyai bahan besinya misalkan ya 25 diameter ya, 25. Tapi kita ingin 20. Nah, kenapa yang dipotong 15, yang nyisa 10? Gimana tuh? Itu juga kita membuat kesalahan. Nah, itu untuk solusinya kita perbaiki terlebih dahulu ya. Yang sudah saya jelaskan tadi, tanya-tanya dulu kepada yang sudah jauh lebih baik pengetahuannya gitu ya. Tanya-tanya terlebih dahulu bagaimana tidak mengulangi kesalahan. Apalagi yang orang-orang yang awal gitu, awal membuat ulir, bagaimana? Mungkin ketika teman-teman melihat tap and senai juga ya, yang dari sekolah SMA, mungkin ini apaan ini? Panjang. Dalamnya ada lingkaran bulat-bulat kayak cetakan. Wah, mungkin seperti itu pikirannya. Jangan jauh-jauh pada penitik aja. Ini apa ya? Kok ujungnya lancip? Untuk apa? Gitu ya, teman-teman. Nah, terima kasih untuk pemaparan saya ya, video kali ini. Mungkin bisa di like dan subscribe ya, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, kerja bangku yang dosen pembimbingnya yaitu Pak Haris Abizar dan Bapak Ihsanuddin. Mungkin cukup sekian dari saya ya, atas nama Sahrul Prasetyawan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih.
Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mungkin ketika teman-teman ingin membuat ulir luar dan ulir dalam, mungkin sudah bisa dilihat dari video saya ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa dilihat mungkin dari alatnya, mungkin dari bahannya, dari K3-nya ya. Itu apalagi K3 tuh, APD ya, alat pelindung diri, dan K3. Itu harus dipatuhi tuh ya, K3 ya. Saya tekankan lagi, K3 harus dipatuhi ketika kita saat bekerja. Ya, terima kasih. Saya undur diri. Sahrul Prasetyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.